Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kali ini kita akan belajar berkaitan dengan reksadana, ya kan? Oleh karena itu, seperti apa reksadana tersebut, mulai dari pengertian, kemudian juga mekanisme, dan juga studi kasus, semoga saja. Semua itu akan dirangkum dan dipaparkan oleh kelompok presentasi, yakni kelompok kedua. Oleh karena itu, waktu dan tempat Bapak persilakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang reksadana syariah. Yang pertama akan dibacakan oleh Puji Astika. Pada Puji Astika, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf, ditunggu sebentar. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Dalam fatwa DSN MUI nomor 20 DSN MUI _9 sebutkan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahab al-mal atau rob al-mal dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan penggunaan investasi. Dalam pengertian lain, reksadana syariah adalah reksadana yang mengelola dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Misalnya, tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang mengelola atau produk-produknya bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian sejarah reksadana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh National Commercial Bank di Saudi Arabia dengan nama Global Trend Equity dengan kapitalisasi sebesar 150 juta dolar. Selanjutnya, reksadana syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1907 oleh PT Dana Reksa Investment Management.
Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tahun 2000. Tujuannya adalah pada dasarnya reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional yang bertujuan mengumpulkan dana masyarakat yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang. Instrumen itu seperti halnya saham, obligasi, deposito, sertifikat deposito, valuta asing, dan surat utang jangka pendek atau commercial paper. Nah, perbedaan reksadana konvensional dengan syariah ini, perbedaannya yang paling mencolok yaitu reksadana konvensional adalah terdapat proses pembersihan kekayaan. Reksadana syariah dari unsur non-halal. Proses ini adalah pembersihan atau cleansing kekayaan reksadana syariah dari unsur non-halal yang wajib dilakukan oleh manajer investasi. Maksud dari pembersihan kekayaan reksadana syariah dari unsur non-halal adalah penyesuaian portofolio reksadana syariah saham ketika daftar efek syariah telah berlaku efektif. Investasi di reksadana syariah harus mendapat fatwa dari DSN MUI dan aspek kesyariahannya diawali oleh Dewan Pengawas Syariah. Mekanisme reksadana syariah ada dua, yaitu mekanisme operasional dan mekanisme transaksi. Materi selanjutnya akan dijelaskan pada Saudari Sally. Maaf Puja, itu belum PPT-nya belum ada muncul. Oh iya, Allah. Maaf. Sudah? Ya, sudah. Ya. Prinsip transaksi. Semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Asas kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan dan kewajiban memenuhi akad. Pelaksanaan transaksi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur riba, gahar, masyir, dan zulm. Menjunjung etika akhlak dalam bertransaksi, melakukan pencatatan, dokumentasi, atau penulisan perjanjian atau akad untuk transaksi tidak tunai. Aplikasinya, sesuai dengan prinsip operasional, maka pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh manajemen investasi sebagai pengelola reksadana menggunakan prinsip mudharabah dan kirab. Jenis produk reksadana. Jenis reksadana syariah dapat dikembangkan menjadi reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund, reksadana saham, equity fund, reksadana campuran, secondary fund, reksadana pasar uang, money market fund. Berikut beberapa reksadana syariah di Indonesia. BNI Dana Syariah sejak tahun 2004. Dompet Duafa BTS Syariah 2004. PNM Amanah Syariah 2004. BIG Dana Syariah 2004. IHAJ Syariah FAT 2005. Reksadana PNM Syariah sejak tahun 2000. Dana Reksa Syariah Berimbang 2000. Betasa Syariah 2003. Sifat reksadana. Sifat reksadana menurut karakteristiknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Reksadana open end fund. Reksadana tertutup, closed end fund. Pengelolaan reksadana, bentuk pengelolaan atau manajemen operasional reksadana hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah terdaftar atau mendapatkan izin dari BAPEM.
pengelola reksadana terdapat 3 pihak yang terlibat dalam hal ini, yaitu A. Manajemen investasi adalah pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan investasi yang meliputi analisa pemilih jenis investasi, pengambilan keputusan investasi, monitor pasar investasi, dan melakukan tindakan yang dibutuhkan investor. Manajer investasi dalam hal ini dapat berupa perusahaan efek atau PT yang bergerak dalam reksadana, maupun perusahaan khusus sebagai perusahaan manajemen investasi. B. Bank kustodian adalah bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan, safe haven, serta administrator reksadana. Dana yang terkumpul bukan merupakan bagian kekayaan manajer maupun bank kustodian, akan tetapi milik investor yang disimpan atas nama bank kustodian. C. Pelaku perantara di pasar modal, broker underwriter, maupun di pasar uang bank. Kesimpulan, reksadana syariah merupakan dana bersama yang dioperasikan oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham yang menginvestasikan ke dalam saham, obligasi, opsi, komoditas, atau sekuritas pasar uang yang operasional menurut ketentuan dan prinsip syariah. Reksadana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh National Commercial Bank di Saudi Arabia dengan nama Global Private Equity dengan kapitalisasi sebesar US 150 juta dolar. Pada prinsip setiap sesuatu dalam muamalat adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para mufaqih lainnya, yaitu prinsip dasar dalam transaksi. Syarat-syarat yang berkenan dengannya ialah boleh diadakan selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nas syariah. Mekanisme operasional dalam reksadana syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara pemodal dengan manajer investasi dan antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Sifat reksadana menurut karakteristiknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu reksadana terbuka open end fund dan reksadana tertutup close end fund. Adapun keuntungan reksadana syariah diantaranya: 1. Mudah dan terjamin keamanannya. 2. Keuntungan jangka panjang, merawat masa depan keuangan. 3. Reksadana syariah aman dan halal. Terima kasih. Terima kasih kepada Selin dan Puja yang telah membacakan materinya. Itulah materi dari reksadana syariah. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya dipersilahkan. Reza, moderator. Silahkan Reza. Perkenalkan, nama saya Reza Septiana dari kelompok 6, ingin bertanya, apakah reksadana pasar uang halal? Baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya moderator. Silahkan Nisroha. Saya Nisroha Soliha dari kelompok 7. Izin bertanya, apa pengertian dari reksadana terbuka dan sebutkan apa saja kategori reksadana terbuka berdasarkan alokasi investasinya. Terima kasih. Baik, kami membuka satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya moderator. Iya, silakan Putri Safira.
Saya Putri Safira dari perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah resiko yang dihadapi investor jika berinvestasi di reksadana syariah? Baik, terima kasih kepada para penanya. Diharapkan kami mohon waktunya sebentar untuk mencari jawabannya. Izin menjawab, moderator. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celin, ingin menjawab pertanyaan dari Reza Septiana. Apakah reksadana pasar uang halal? Reksadana halal jika prosesnya berpegang teguh dengan prinsip syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) ternyata telah mengeluarkan fakta terkait apakah reksadana pasar yang halal melalui Fatwa nomor 20 DSN MUI 4/2001. MUI memperbolehkan kaum muslim di Indonesia untuk berinvestasi reksadana selama keseluruhan proses muamalah jual beli tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan investasi reksadana dijelaskan oleh MUI sebagai bagian dari proses jual beli tersebut sehingga diperbolehkan dalam Islam. Secara lebih spesifik lagi, saat ini juga telah hadir reksadana pasar uang syariah yang tentu saja halal dan diperbolehkan oleh MUI. Pada dasarnya, reksadana pasar uang syariah tidak berbeda jauh dengan reksadana pasar uang
biasa. Hanya saja uang investasi kamu nantinya akan ditempatkan ke aset-aset syariah. Baik, terima kasih. Selin, apakah Reza puas dengan jawaban Selin? Ya, sudah mengerti. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Miss Roha akan dijawab oleh Pujiastika. Kepada Pujiastika dipersilahkan. Baiklah, pertanyaan dari saudari Miss Roha tadi adalah, apa pengertian dari reksadana terbuka dan sebutkan 4 kategori reksadana berdasarkan alokasi investasinya. Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat menawarkan unitnya setiap saat sampai batas maksimum unit yang ditawarkan dan membeli kembali unit investor setiap saat pula. Nah, reksadana terbuka dapat dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan alokasi investasinya, yaitu reksadana pasar uang, yaitu jenis reksadana yang investasinya ditempatkan 100% pada instrumen pasar uang, antara lain obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, deposito dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI, kemudian reksadana pendapatan tetap, yaitu jenis reksadana yang sebagian besar alokasi investasinya ditetapkan pada efek yang memberikan pendapatan tetap seperti surat utang. Kemudian reksadana campuran, jenis reksadana yang investasinya ditetapkan pada beberapa efek sekaligus mencakup saham, surat utang, dan pasar uang. Kemudian reksadana saham, jenis reksadana yang sebagian besar alokasi investasinya ditetapkan pada efek saham. Bagaimana saudari Soha, apakah sudah mengerti? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Putri Sepi. Apakah resiko investor jika berinvestasi di reksadana syariah? Beberapa resiko yang akan dihadapi investor jika berinvestasi di satu, kurangnya nilai unit penyertaan resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga diri efek yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Kedua, resiko likuiditas. Resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang disebutnya. Resiko politik. Perubahan kebijakan ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan. Keempat, resiko pasar. Hal ini terjadi karena nilai sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. 5. Resiko inflasi. Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya total real return investasi. 6. Resiko nilai tukar. Resiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. 7. Resiko spesifik. Resiko ini adalah resiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaannya sedang tidak stabil atau adanya kemungkinan mengalami default tidak dapat membayar kewajibannya. Apakah Putri Sefira puas dengan jawabannya? Iya, sudah puas. Terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami tentang reksadana syariah. Terima kasih kepada para materi yang telah memaparkan materinya dan kepada para penanya yang telah menanyakan pertanyaannya serta seluruh peserta presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasi kelompok 2 kali ini. Secara keseluruhan
untuk materinya sudah lengkap, tetapi kurang dibumbui dengan studi kasus di lapangan. Misal, reksadana pasar uang seperti ini, contoh produknya. Nah, kayak gitu loh maksud Bapak. Jadi Bapak harapkan diskusi setiap pertemuannya itu dari teori ke praktek kita itu kan. Itulah namanya itu studi kasus. Kalau kita berbicara masalah reksadana, sebenarnya kan sebelum masuk kepada reksadana syariah, kita singgung dulu reksadana konvensional. Apa sih yang menjadi keunggulan dari reksadana syariah ini? Kenapa umat Islam wajib untuk berinvestasi di salah satu instrumen syariah, reksadana? Nah, itu sebenarnya yang harus kita giring dulu sih. Jangan langsung kita patok langsung reksadana syariah, nggak bisa. Karena kan judul mata kuliah kita kan lembaga keuangan bank dan non-bank. Tidak ada kata-kata syariah di situ. Nah, oleh karenanya, makanya dari awal Bapak awal pertemuan kemarin kan Bapak sudah menyinggung di silabus paling tidak memuat dua hal secara umum atau konvensional dan juga secara syariah. Itu sebenarnya yang pokok bahasan kita. Jangan langsung ke syariah karena ada bukan kelas kalian juga, kelas yang lain juga malah langsung ke syariah. Janganlah kayak gitu. Kita tidak boleh mengesampingkan yang unsur umumnya dulu baru kita syariah. Nah, kenapa? Baru keduanya itu dibedakan. Apa sih menjadi keunggulan dari instrumen syariah ini? Nah, itu. Semoga kelompok selanjutnya lebih ini didengar ya ini. Jangan kayak angin lalu. Jangan sampai berulang lagi. Untuk kelompok besok ke depan catat untuk kelompok-kelompok belum presentasi wajib menyertakan secara umum dan juga secara syariah. Kemudian apa sih keunggulan masing-masing instrumen tersebut? Kemudian juga bagaimana di lapangan. Nah, itu kira-kira. Kemudian juga untuk minggu depan kayaknya berkaitan dengan pasar uang kalau nggak salah. Kelompok selanjutnya. Nah, jadi di sini kelompok yang tidak presentasi di minggu depan tolong cari tahu pasar uang itu seperti apa. Nah, dicari tahu. Jadi agar diskusi itu lebih menarik. Jadi kita lebih tekankan itu ke praktiknya, bukan hanya sebatas teori ya. Itu kira-kira. Malah Bapak punya niatan terkait reksadana ini, Bapak menganjurkan kalian untuk berinvestasi di reksadana malah. Jadi kalian tahu di lapangan itu seperti apa. Sekarang kan banyak tempat untuk kita itu bisa belajar dalam hal investasi reksadana. Di marketplace aja, misalnya di Bukalapak sudah ada namanya tuh Bukareksa, ya Bapak bukan promosi, tapi juga di berbagai macam aplikasi juga sudah menyediakan fitur berkaitan dengan investasi reksadana itu. Dan kalian bisa invest di sana. Itu sangat murah sekali kok modalnya. Kita misalnya cuma top up 50.000 itu sudah bisa membeli saham reksadana. Dan di garis bawahi lagi, walaupun reksadana ini menjadi salah satu instrumen investasi, tetapi kalau kita berbicara masalah risikonya, itu sangat kecil sekali risiko reksadana. Kok bisa Pak sangat kecil sekali Pak? Ya karena modalnya kecil dan juga perputarannya juga tidak begitu signifikan karena kumpulan dari berbagai macam modal dari investor. Dan jangan berharap kalau kita misalnya menerima risiko yang kecil, jangan berharap mendapatkan keuntungan yang besar, jangan berharap. Tapi ada juga di berbagai macam berita banyak namanya itu investasi bodong. Dia menawarkan risiko yang kecil tapi keuntungan yang besar berapa persen. Itu hati-hati terjebak dengan kata-kata manis berkaitan dengan keuntungan. Dan pahami bersama, semakin tinggi resiko, semakin tinggi juga keuntungannya. Dan begitu sebaliknya, semakin besar keuntungan, semakin besar juga resiko. Tapi ada juga broker-broker saham yang mengatasi itu semua. Resikonya kecil, keuntungan besar ada.
Salah satunya bisa kita catat seperti valuta asing misalnya. Dan juga pialang saham, emas dan sebagainya macamnya. Dia emang ada strategi khusus untuk bagaimana yang risiko dari harga jual, kemudian juga dari risiko kurs mata uang itu bisa termanage dengan baik, bisa itu ada strateginya. Makanya itu banyak, tidak sedikit orang yang berhasil atau sukses di investasi. Emang pada awalnya mereka juga rugi sih, rugi, stres, kadang-kadang kayak gitu cerita-cerita investor. Sekali untung, tiba-tiba buntung. Nah, kayak gitu. Emang kayak gitulah. Itulah perbedaan investasi dengan spekulan. Kalau spekulan itu dia emang kerjanya jual beli. Kalau investasi itu dia untuk jangka panjang. Dia memutuskan bagaimana untuk berinvestasi di perusahaan ini, misalkan sahamnya sebagai macamnya itu. Nggak usah diambil, biarkan bertahun-tahun dulu. Apalagi misalnya kayak bank perbankan BUMN misalnya BRI Syariah, BNI Syariah dan juga BSM, Bank Syariah Mandiri itu bergabung jadi Bank Syariah Indonesia. Itu menjadi angin segar bagi investor sebenarnya. Nah, itu cuman keuntungannya bukan jangka pendek tapi jangka panjang ke depan. Kalau reksadana ini sangat minim risiko. Kalau Bapak menganjurkan adik-adik kalau ingin belajar tentang reksadana, cobalah dibuka-buka bagaimana cara membuka akun. Banyak kok di internet apa saja yang bisa diklik menjadi member di situ. Itu kira-kira untuk reksadana. Soalnya nanti kalau misalnya adik-adik belajar tentang manajemen investasi atau manajemen pasar modal, nanti akan lebih detail berkaitan dengan hal ini. Oke, Bapak kira cukup. Semoga bisa dipahami dan dihayati, ya kan. Bapak harapkan untuk kelompok selanjutnya lebih baik lagi dari kelompok saat ini, bukan karena tidak baik, tapi setidaknya ada peningkatan lah terkait misalnya penguasaan materi, kemudian juga kedalaman mengupas suatu materi juga bisa itu. Kemudian juga bagaimana menggiring teman-teman itu agar bisa puas atas materi yang kita sampaikan. Baik, Pak kira cukup. Jangan dulu live, kita akan adakan sesi foto bersama, screenshot. Biar Bapak saja yang screenshot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.